Perkenalkan, selamat pagi Bapak dan teman-teman. Saya Ezra Naomi Teresya Gultom dari Prodi Ilmu Keperawatan Dasar. Perkenalkan, selamat pagi Bapak dan teman-teman. Saya Ezra Naomi Teresya Gultom dari Prodi Ilmu Keperawatan dengan NIM 2033019. Pada saat ini saya membuat video ini adalah dengan tujuan untuk memberikan penjelasan proses anatomi sistem pencernaan di dalam tubuh manusia. Baik, saya akan menjelaskannya. Anatomi sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ penting yang bertugas untuk mendistribusikan dan mencerna makanan melalui saluran yang kita kenal sebagai saluran pencernaan. Saluran pencernaan atau yang bisa disebut gastrointestinal adalah saluran yang panjang yang bermula dari mulut sampai ke anus. Organ dalam saluran pencernaan ini juga sering kita kenal seperti kayak mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Jadi, proses yang pertama yang dalam sistem pencernaan yaitu melalui mulut. Mulut merupakan pangkal pertama dan sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan dimulai saat mengambil gigitan pertama pada makanan yang masuk ke dalam mulut. Proses itu disebut pencernaan mekanik. Bisa dikatakan bahwa mulut adalah pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih nyaman ditelan. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimia dan mekanik. Organ yang membantu proses pencernaan dan mulut seperti lidah, gigi, dan juga kelenjar air liur. Secara mekanik, gigi akan memotong makanan menjadi bagian yang kecil-kecil, kemudian akan dibasahi air liur sehingga memudah lidah dan otot lainnya mendorong makanan ke tenggorokan atau yang disebut faring dan melewatkannya ke dalam kerongkongan. Kemudian makanan dicerna melalui kerongkongan. Setelah makanan melalui mulut dan ditelan, makanan akan mulai melalui tenggorokan atau faring dan kerongkongan esofagus. Kerongkongan berperan dalam mengantar makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya dalam lambung. Gerakan kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan ke lambung disebut gerakan peristaltik. Terdapat pada ujung kerongkongan berupa cincin otot atau disebut sfinkter yang mengatur jalannya makanan masuk ke lambung dan menutup secara teratur untuk mencegah makanan kembali ke kerongkongan. Kemudian, setelah dari kerongkongan, makanan itu akan berlanjut ke bagian lambung. Lambung atau verticulus mempunyai bentuk seperti kantong yang mengembang dan berada pada bagian kiri perut. Lambung ini mempunyai 3 fungsi utama dalam mencerna. Proses mencernanya makanan di lambung yaitu pertama, tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Fungsi kedua, memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Kemudian fungsi yang ketiga, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Kemudian hanya beberapa zat
seperti air dan alkohol yang langsung diserap oleh lambung. Zat makanan lainnya harus mekanisme pencernaan dan lambung. Setelah melalui proses di lambung, kemudian melanjutkan di prosesnya akan dilakukan di usus halus. Usus halus yang berbentuk tabung tipis yang panjang 10 meter seperti selang yang digulung, di mana permukaan bagian dalamnya penuh dengan tonjolan dan lipatan. Hasil makanan dari lambung biasanya dalam bentuk semi padat atau semi padat. Semi padat inilah yang kemudian dilepaskan secara sedikit demi sedikit melalui otot. Bagian pertama dari usus halus disebut duodenum atau usus 12 jari. Nah, di dalam lambung ini terdapat 3 bagian utama dari usus halus, yaitu duodenum atau usus 12 jari. Kemudian yang kedua itu jejunum, usus kosong, dan ketiga ileum bagian kiri. Usus 12 jari atau duodenum berperan dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan getah pankreas. Selanjutnya makanan akan melalui usus jejunum untuk membantu proses pencernaan makanan secara kimiawi melalui enzim-enzim yang dihasilkan dinding usus seperti disakaridase yang seperti maltase, laktase, dan sukrase, aminopeptidase, dipeptidase, serta enterokinase. Bagian akhir usus halus adalah ileum, yang mana bertugas dalam penyelesaian proses penyerapan nutrisi dan menyerap asam empedu untuk dapat didaur ulang lagi. Kemudian setelah proses pencernaan makanan di bagian usus halus, kemudian proses penyerapan dari usus halus yang masih belum maksimal kemudian akan dilanjutkan oleh usus besar. Nah, di usus besar ini berbentuk seperti U, yang dimana diameternya itu meter, panjangnya itu sekitar 5-6 meter yang terdapat. Nah, di dalam usus besar ini itu terdapat 3 bagian, yaitu pertama sekum, kemudian kedua kolon, dan yang ketiga rektum. Nah, sekum ini berbentuk seperti kantong yang berfungsi menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap usus halus. Nah, kemudian yang kedua kolon adalah bagian terpanjang dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat cairan dan garam diserap. Kemudian yang ketiga, rektum adalah bagian akhir dari usus besar. Rektum berhubungan langsung ke anus, sehingga bagian ini berfungsi untuk tempat penyimpanan tinja atau sisa makanan sebelum dikeluarkan oleh anus. Fungsi utama usus besar adalah untuk membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Kemudian setelah terjadinya proses di dalam usus besar, yang dimana di dalam usus besar itu sudah menjadi membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Nah, kemudian setelah dari situ berlanjut ke anus, yang dimana di anus ini berfungsi untuk proses defekasi fases dan mengatur keluarnya fases. Nah, defekasi adalah proses pembuangan kotoran sisa pencernaan dalam bentuk fases.
Baik, sekian dari saya penjelasan proses anatomi sistem pencernaan di dalam tubuh manusia. Sekian dan terima kasih.